Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Eva Komaria. Saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang kali ini saya emban, yakni telaah materi pembelajaran bahasa Arab di MA. Karena sebelumnya kita telah mempelajari telaah materi pembelajaran bahasa Arab di MTS. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang materi pembelajaran di MA. Nah, untuk pertama kalinya kita akan sedikit membahas dan sedikit mengenal tentang kedudukan, tujuan, ruang lingkup, alokasi waktu, dan juga beban belajar bahasa Arab di Madrasah Aliyah. Nah, cekidot, langsung aja kita mulai ya. Yang pertama yakni kedudukan. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu kalau misalnya kedudukan materi bahasa Arab itu terbagi menjadi dua. Ada beberapa sekolah yang menganggap materi bahasa Arab ini sebagai mata pelajaran wajib yang mempelajari keempat unsur keterampilan bahasa, dan juga wajib untuk mengaplikasikan bahasa Arab tersebut, seperti contohnya MI, MTS, dan juga MA. Dan untuk yang kedua yakni mata pelajaran muatan lokal, yang dimana bahasa Arab itu diajarkan hanya untuk pengenalan, bukan untuk mendalami keempat keterampilan bahasa yang tadi. Keempat keterampilan bahasa ialah istima', kalam, qiraah, wal kitabah. Nah, ini terjadi di sekolah-sekolah seperti SD, SMP, dan SMA. Nah, jadi untuk kedudukan materi pembelajaran bahasa Arab sendiri di MA adalah memiliki kedudukan di kelompok A atau termasuk di kategori pelajaran umum. Namun masuk juga dalam kelompok peminatan agama. Pelajaran bahasa Arab ini termasuk kelompok A dan kelompok C, di mana kelompok A itu termasuk kelompok pelajaran umum dan kelompok C itu termasuk mata pelajaran peminatan. Nah, jadi kedudukan pembelajaran bahasa Arab ada di MA itu ada di kelompok A. Namun dari peminatan keagamaan bisa di kelompok A dan di kelompok C. Nah, selanjutnya apa sih tujuan pembelajaran bahasa Arab ini di MA? Kurang lebih pembelajaran bahasa Arab di MA itu untuk mengembangkan kemampuan kebahasaan melalui 4 unsur keterampilan bahasa, istima', kalam, qiraah, wal kitabah. Nah, juga untuk menumbuhkan kesadaran tentang betapa pentingnya kita untuk mempelajari bahasa Arab yang notabene adalah bahasa asing, untuk menjadi alat utama belajar kita, dan juga yang terakhir untuk mengembangkan pemahaman tentang saling berkaitannya bahasa dan budaya, dan juga untuk memperluas cakrawala budaya kita. Nah, jadi itu tujuan-tujuan untuk pembelajaran bahasa Arab. Nah, selanjutnya ialah kita belajar tentang ruang lingkup. Apa aja sih ruang lingkup pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah ini? Nah, untuk ruang lingkup pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah ini mencakup beberapa bisa berbentuk lisan ataupun tulisan. Nah, mencakup beberapa judul yakni tentang perkenalan, lalu kehidupan keluarga, pekerjaan, hobi, remaja, lalu tentang kesehatan, fasilitas umum, pariwisata, lalu tentang kisah-kisah Islami, tentang wawasan Islami, hari-hari besar, dan juga tentang tokoh-tokoh Islami. Jadi judul-judul tersebut tadi, beberapa judul kebelakang yang telah saya sebutkan adalah itu kurang lebih adalah ruang lingkup pembelajaran kita untuk kali ini, yakni untuk Madrasah Aliyah. Nah, untuk alokasi waktunya sendiri, jadi di sini kita itu membuat antara prota, promes, lalu kita juga membuat tentang alokasi waktu jam untuk per minggunya.
Nah, alokasi waktu untuk prota, yakni prota program tahunan, terangkai dari 2 semester. Jadi otomatis akan kita kalikan 2 nantinya. Nah, untuk rumusnya ialah total minggu efektif selama 1 semester dikali dengan total per minggunya. Lalu karena kita tercakup dalam 2 semester, jadi kita kalikan 2. Untuk di kelas 10 dan di kelas 10 itu terdapat 18 minggu efektif, dan untuk per minggunya ada 4 jam pelajaran per minggu. Jadi 18 dikalikan 4 sama dengan 72, lalu dikalikan 2 sama dengan 144 jam per semesternya, per tahunnya. Jadi bahasa Arab ini diajarkan di kelas 10. Kelas 10 MA itu sebanyak 144 jam pelajaran selama 1 tahun atau selama 2 semester. Lalu untuk kelas 11 yaitu terdapat 18 minggu efektif, lalu dikalikan 2 karena di kelas 11 ini 2 jam ya per minggunya. Jadi 18 dikalikan 2 sama dengan 36 dikalikan 2 lagi sama dengan 72. Jadi dalam 1 tahun di kelas 11 itu terdapat 72 jam pelajaran bahasa Arab dalam 1 tahun. Adapun sama di kelas 12, yakni 18 minggu efektif, lalu dikalikan 2 karena 2 jam pelajaran setiap minggunya, lalu dikalikan 2 semester sama dengan 72 jam per tahunnya atau per 2 semesternya. Jadi total alokasi waktu untuk kelas 10, 11, dan 12 adalah 288 jam untuk tatap muka. Lalu setelah itu ada alokasi per bab dalam 1 semester, yakni promes. Nah, rumusnya adalah total minggu efektif dibagi oleh total bab dalam 1 semester. Untuk kelas 10, karena di kelas 10 ada 3 bab yang harus kita pelajari, sementara 18 minggu efektif yang kita punya, jadi 18 dibagi 3 sama dengan 6. Jadi 1 bab bisa dihabiskan dalam waktu 6 minggu. Adapun sama di kelas 11 dan di kelas 12 semester 2 itu sama-sama memiliki 18 minggu efektif dan juga memiliki 3 bab yang harus diselesaikan. Jadi sama seperti kelas 10, yakni 1 babnya dihabiskan dengan kurun waktu 6 minggu. Berbeda di kelas 12 ini di semester 1 dan di semester 2. Semester 1 itu hitungannya masih seperti kelas 10 dan kelas 11. Namun di semester 2 itu hanya terdapat 14 jam efektif belajar, 14 minggu efektif belajar, dan hanya terdapat 2 bab pelajaran. Jadi 14 dibagi 2 sama dengan 7. Jadi dalam kurun waktu 7 minggu kita harus menghabiskan 1 bab, atau 1 bab dihabiskan dalam kurun waktu 1 minggu. Jadi total alokasi waktu di kelas 10, 11, dan di 12 ada 6 minggu. Terkecuali di kelas 12 akhir tahun atau semester 2, yakni ada 7 minggu alokasi waktu untuk per babnya. Nah, selanjutnya alokasi jam per babnya. Jadi per bab ini kita habiskan berapa jam sih? Nah, langsung saja rumusnya total alokasi per bab. Total alokasi waktu per bab dalam 1 semester dikali total alokasi waktu per minggunya. Jadi di kelas 10 itu per semesternya itu kan 6 minggu. 6 minggu untuk per bab. Nah, dalam 1 minggunya ada 4 jam pelajaran untuk bahasa Arab. Jadi 6 dikali 4 sama dengan 24. Jadi di setiap minggunya di kelas 10 kita menghabiskan 10 jam pelajaran. Di kelas 11 kita mendapati 1 babnya dihabiskan dalam kurun waktu 6 minggu. Tetapi di 1 minggunya ada 2 jam pelajaran atau 2 hisoh. Nah, jadi 6 dikali 2 sama dengan 12, jadinya 12 jam pelajaran dalam 1 minggu untuk kelas 11.
Adapun di kelas 12 dibedakan di semester 1 dan di semester 2. Kenapa? Karena memiliki kurun waktu penghabisan satu bab yang lama. Jadi kalau di semester 1 itu kita menghabiskan satu bab itu menghabiskan 6 minggu, tapi di semester 2 itu 7 minggu. Nah, di semester 1 karena yang kita punya ada 2 hiso dalam seminggu atau 2 jam pelajaran dalam seminggu, yakni 6 dikali 12, 6 dikali 12 sama 12. Jadi dalam satu minggu. Jadi dalam satu semester kita mempunyai 12 jam pelajaran untuk per babnya. Nah, adapun di semester 2 berarti 7 kali 2 sama dengan 14. Jadi kita punya 14 jam di setiap semesternya untuk satu babnya. Nah, itu ya beberapa tadi tentang alokasi waktunya, dan sudah saya paparkan juga tentang rumus-rumusnya. Setelah ini langsung kita beranjak ke beban belajar. Apa aja sih beban belajar bahasa Arab di di MA ini? Nah, ini tercakup dalam kurikulum 2013 ya. Bahwasannya beban belajar di madrasah aliyah dinyatakan dalam jam pembelajaran per minggunya itu di kelas 10 itu terdapat 51 jam pelajaran. Di kelas 11 dan di kelas 12 pun sama, ada 51 jam pembelajaran. Nah, yang kedua, beban pelajaran di kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 di semester 1 paling sedikitnya yakni 18 minggu dan paling banyaknya 20 minggu. Berbeda beban belajar di kelas 12 pada semester akhir atau semester 2, yakni paling sedikitnya di semester 1 kalau di kelas 12 itu semester 1 dia paling sedikitnya 18 tapi paling banyaknya 20. Tapi di semester 2 itu paling sedikitnya 14 jam 14 minggu dan paling banyaknya 16 minggu. Jadi beban belajar dalam 1 tahun pelajaran paling sedikit adalah 36 minggu dan paling banyak adalah 40 minggu. Ya, mungkin cukup sekian ya setelah kita ketahui sedikit tentang kedudukan, tujuan, ruang lingkup, alokasi waktu, dan juga beban belajar tentang materi bahasa Arab di madrasah aliyah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.